Selamat datang Cila dan Jessica di Social Experiment Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Ini adalah sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang. Dan terima kasih banyak atas kehadiran Cila dan juga Jessica. Dan hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan yang sudah ada di hadapan kalian. Namun, sebelum kita mulai bermain, boleh silakan perkenalkan diri kalian dan sebutkan hubungan kalian itu sebagai apa. Hai semuanya, aku Jessica Shaina dan aku di sini sama sahabat aku, namanya Ashira Zamita. Betul. Halo teman-teman, aku Ashira Zamita dan aku dan Jessica ini bersahabat dalam satu friend group namanya KT Wow. Cuman memang 2 orang lagi, Anya sama Nora nggak bisa datang ya? Iya, nggak bisa. Jadi kita mewakili, udah aja. Kita udah ngajak padahal ya? Iya. Cuma ada keperluan mereka. Kalian sahabatan ya? Iya. Kalau boleh mendeskripsikan persahabatan kalian itu seperti apa dalam satu kata aja, kalian mau pilih kata apa? Dari Ashira dulu. Berdinamika sih. Aku recharge. 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 Oke. Oke. Kalian udah sahabatan berapa lama? Kita Desember ini 3 berarti tahun. hitungannya 3 tahun kan? Masa sih? Iya, maybe Iya. almost 3, tapi kenalnya udah dari tahun 2021. Jadi ya bisa dibilang 3 tahun sih. Oke. Dalam 3 tahun ini, kalau bisa dikasih angka dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam kalian kenal lawan main kalian? Lu dulu, gue gak mau jawab dulu. Gue ntar jawab 10, lo jawab 9, malu. Barengan atau enggak ya? I would say, Ayo. oke, 1, 2, Bentar, gue masih mikir. Oke, 1, 2, 3, 9. 10. Kan, udah feeling nih, ada yang disembunyiin dari gue nih. Enggak, ya cuman kan kayak Oh, nggak mungkin ada nggak orang yang mungkin benar-benar orang tahu ya. kenal lo sekenal lo sama diri lo sendiri, paham kan? Oke, benar. Tapi kalau gue lebih ke arah, karena gue oversharing sih, dan lo udah tahu my deepest darkest secret, jadi Iya. I count you as a 10 aja. Nice. Oke. Tadi ada yang 10, ada yang 9. Semoga hari ini sama-sama 10. Karena hopefully setelah hari ini kita bisa dapat menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain. Ashira, boleh silakan ambil kartu yang berada di tumpukan paling atas dan ditanyakan kepada Jessica. Artinya pertanyaan udah jawab ya kita berdua ya? Ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab berdua, tapi untuk saat ini boleh dijawabnya satu persatu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tolong jangan yang macam-macam dulu. Ini lo banget sih, Jas. Apakah hal yang sedang kamu kejar saat ini sepadan dengan perjuanganmu? Gue kejar itu banyak, Cil. Oke. Menurut aku sih iyalah. Kayak looking back, I always wanted to be like this In everything. in everything, Okay. in every aspect lah. Kalau misalnya kayak friendship, I am like grateful. Career, iyalah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan pasti kita juga memperjuangkan something yang even bigger. Jadi kayak I just always kayak kalau misalkan questioning myself, I just always kayak go back to my past and then kayak I always wanted to be like this, so I am Worth it jadinya iya ya. jadi worth it. Jadi it's a good thing for me. Pertanyaan masih aman guys. Gue bisa merasa dari undertone lo lumayan deg-degan sih menjawabnya. Iyalah. Oke. Tapi it's not something bad, you know. It's not something bad. Tapi Ya mau disebut nggak apa. Tapi deep segmennya itu. segmennya iya tentang karir sih yang gue bilang. Iya. Jangan bikin kita penasaran dong, boleh disebut goalnya apa? Of course kalau career wise I wanna be a Oh iya. actress yang Secure. sukses lah, secure Yang of settle, yang course bisa settle. Kayak I just wanna be like I mean kayak mungkin ada orang yang mau jadi actress to be famous and everything. Tapi for me I really love to act. I really love acting. Tapi I want to my passion tuh bisa kayak menghasilkan dan bikin aku juga secure. Oke. Luar biasa. Same. Thank you. Thank you. For the answer.
Silakan, Jas boleh mengambil kartunya Oke. dan bacakan pertanyaannya ke Ashira. Ceritakan sebuah peristiwa yang telah membentukmu menjadi pribadi saat ini. Kurang ajar. Kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Pasti kejadian yang itu kan yang lo pengen highlight, tapi kan Jangan. jangan, yang lain aja ya. Ceritakan. Satu tingkat di bawah itu deh. Sebuah peristiwa yang telah membentukmu menjadi pribadi saat ini. Sebenarnya lebih ke semua peristiwa di depan gue. Tapi just to be more specific, ada satu hal, yaitu ketika gue pernah kehilangan diri gue deh kayaknya. Itu pertama, tapi gue lumayan mengalami hal itu beberapa kali. Iya. Gue ngerasa gue tuh udah, gue yang dulu dari 2019 sampai sebelum itu tuh gue mati gitu loh. Kayak gue yang sekarang itu gue udah nge-rebirth. Jadi mungkin lo yang kenal gue sekarang beda banget sama gue yang dulu. Dan kejadian itu cukup menjadi self-discovery lah buat gue. Nah cuman, in the meantime kita berteman ini ada lagi nih kasus yang gue lost myself kapan coba? Menurut lo? That one. In that one. Iya kan? Ada, jadi tahun 2023. Ya intinya sempat ada satu kejadian yang gue inilah apa namanya salah lah gitu waktu itu melihat cinta gitu. Gue melihat cinta dari sudut pandang yang salah. Dan eventually after what I've been through, gue baru sadar bahwa it was never love juga gitu. Ya kan, dan mungkin itu lumayan shocking juga buat teman-teman including Jessoy. Gue nggak tahu sih lo se-shock apa waktu itu ya? Gue marah. Oh, lebih marah ya? Iya. Lebih ke marah ya, oke. Karena teman-teman yang lain kan lebih ke outputnya macam-macam, ada yang shock, ada yang kesel, ada yang nangis, ada yang sakit hati, ada yang apa. Cuma kalau lo kayaknya lebih ke realistically lo ngapain gitu ya? Iya kan? Iya, gue marah. Tapi I'm not mad at you, bro. But like kayak kenapa ini bisa happen? Terjadi, iya. Iya. Jujur di situasi itu gue juga marah sih sama diri sendiri gitu. Dan gue baru sadar karena kejadian itu gue merasa untuk lebih berhati-hati melakukan sesuatu karena my whole life gue nggak pernah terlalu dapat konsekuensi ya. Ya konsekuensinya tuh terlalu ringan gitu dirasainnya. Sementara pas ada kejadian itu bener-bener gue baru sadar satu kejadian, satu tindakan bisa mengefek ke lo sampai kapanpun, bahkan for your whole life. It really changed you and your surroundings and the way you see everything. Dan itu parah sih, tapi Banget, parah Cel. banget. Tapi untungnya jadi nge-shape gue yang sekarang. Kalau kata Enarah, dia kan suka gue curhatin juga tentang ini ya. Dia bilang kalau gue nggak marah sama lo karena gue ngelihatnya lo jadi bisa dapat pelajaran dari sini. Dan kalau lo wise enough, kedepannya lo bakal jadi orang yang benar-benar jauh lebih dewasa katanya gitu. Amin. Ya benar. Proses, But still, ya. it bothers me Yeah, still. Tapi ya, of course. well, it's okay. Kita kupas lagi ya setelah ini. Silakan Cila ambil kartu berikutnya. Oh wow, you gotta be a little bit more honest in this. Don't make me scared. Apa kekhawatiran terbesarmu saat ini? Jika ada solusi untuk itu, seperti apa bentuknya? Kekhawatiran terbesar aku saat ini itu related sama my goal, stability. I'm afraid that I don't have a stability in my life. Forever? Enggak, ya kayak misalkan namanya hidup kan roller coaster, kadang di atas kadang di bawah, roda lah ya. Kalau misalnya jatuh itu kayak I just don't want to. Cuman I mean kalau misalkan dari POV orang ketiga mungkin kalau yang gak ngerti hidup gue bisa bilangnya kayak ih lu matre. Enggak sih, soalnya kayak I live alone bro. Gue ngerti. Gitu loh, iya. Iya. I'm being honest bro. You're And being then honest. solusi ya ada, bentuknya adalah kerja lebih keras. Gua Tapi kira nikah sekarang sama aja Sultan. enggak dong. Enggak ya? Tapi sekarang aja udah kerja keras. Lo masih tetap belum merasa? Iya, kayak untuk mencapai the stability tuh itu masih goal gue. I have one question, karena gue juga merasakan hal ini. Dan sometimes I feel ungrateful, tapi sometimes gue merasa ini realistis. Lo pernah gak sih ngerasa, kok gue perasaan gue udah usaha kerja keras banget ya? Tapi gue gak Tapi dikasihnya kaya-kaya. segini ya? Iya, bener. Iyalah, Lo pernah ngerasa gitu gak? iyalah. Ngerasa kayak gitu lah pasti. Kayak, bro, I work really hard. I spend like days of working on this. Kayaknya orang lain bisa dapat duit lebih banyak deh kalau kerja selama ini dibandingin gue. Duit gitu. dan hasil sih kalau gue. Iya. Output kayak
Ya nggak bisa dipungkiri kita kan kerja di industri yang semuanya serba numbers ya. Yes. I mean as a singer, gue juga butuh numbers, lo juga pemain juga. Mhm. Kadang ngelihat mungkin angka film yang segini lo, ada nggak sih perasaan anjir ngedown lagi dikit Iyalah, film gue gitu kan pasti ada. iyalah. Seberapa sering Saya. ketakutan itu dipikirin sama dirimu, Jess, dan how does it affect you daily and your work? It's not really, nggak sesering itu kalau emang aku lagi stable. Jadi you know me, Cel, aku Yeah, tuh I tipe know. orangnya yang nggak terlalu mikirin banyak hal, tapi begitu almost kejadian panik. Pas di situ tuh baru kayak stress banget, bingung banget. Tapi kayak aku tuh bukannya malah melakukan solusi ini, tapi malah rot in my bed. I see. Yeah, Oke, I that's understand. me. Yang terakhir kita bahas di cafe yang sama Fiona Iya. Faiz, itu did you rot in your bed? I rot in my bed. Oke. Tapi it's not that bad. Like that bad. Ada yang worse? Ada lah. Di saat kita udah berteman nggak? Enggak. Oke. Tapi gue tahu sih beberapa cerita lo, jadi maybe salah satu dari itu. Pertanyaan apa lagi nih? Adakah perasaan atau hal yang kamu rindukan dari diri kamu? Jelaskan. Oh my god. I don't like this question. Gue akan lebih emosional kalau ngomongin diri sendiri sih ketimbang orang lain. Of course. Gue gak suka nih pertanyaan kayak gini, sumpah. It's okay, take your time. Gue belum ngomong apa aja gue udah nangis ya, kenapa sih? Banyak masalah nih sama diri sendiri. Sama orang lain, I'm the biggest, gue adalah orang yang paling bisa memaafkan orang. Ya kan, gue bisa banget maafin orang, tapi maafin diri sendiri most of the time. Bahkan sampai sekarang kayak gue gak bisa, susah. Terus perasaan yang aku rindukan dari diri aku sebenarnya Ayo, take your time. gue adalah orang yang selalu berubah-ubah, dan gue merasa kesusahan untuk menemukan sebenarnya diri gue yang sesungguhnya itu yang mana sih gitu. Apakah yang sekarang? Apakah yang the one that I miss? Apakah sekarang lagi gue jalanin? Okay. Terus mungkin kalau dibilang yang paling dirinduin itu adalah the purity sih, the innocence. Yang ketika gue masih ngelihat dunia tuh dari rose tinted glasses gitu. Karena dulu gue merasa dunia tuh indah banget kan. Sekarang gue masih muda nih, terus kayak lo lah, mungkin lo ngelihat sekarang akhirnya gue dapetin apa yang udah gue mau gitu. Gue punya sahabat, gue punya pasangan yang baik, gue punya apa. Tapi hal yang sekarang gue dapetin itu ternyata secara in the back of my mind, gue tidak merasa bahagia menjalaninya gitu. Dulu gue kayaknya dengan hidup yang pas-pasan aja, gue istilahnya promo single susah banget. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, dengan ada TikTok apa, I can get viewers or streamers quite easily. Tapi dengan dulu lebih susah perjuangan gue, tapi kenapa gue lebih happy gitu? Apakah cara gue memandang dunia itu tidak sehancur berantakan dan seabu-abu sekarang? Sekarang tuh semua serba foggy. Gue kayak udah ibarat rambut udah bleached, terus kayak udah nggak bisa balik lagi ke virgin hair, udah dicatok, udah segala macam, udah rusak. Jadi mau lo pakai keratin apa ya, maybe after 2019 everything has changed there. So the purity and innocence is something that I miss the most from me. Thank you, Yeah. Cis, for the answer. Thank you. I even managed to still laugh. That's how I cope with my sadness, guys. Anyways, Silakan. now I take it. Yeah. Gue tetap harus terlihat slay dengan air mata ini ya. Oh oke. Ini menurut gue nggak sedih. You want me to cry? I want you to cry. Sebutkan satu kelemahan yang ingin kamu perbaiki. From me. Ya, dari dirimu. Your weakness. Okay, I always go back to my work. I don't know why. Oke. Tapi we just talk about this di mobil just now. Kayak, you know how we talk about like, the laziness in Oh, us. the laziness in us. Oke, Tapi- oke, iya. Tapi you might not notice it. Tapi
kemalasan aku tuh parah banget. Ini nggak tahu ya, kita melihat orang yang berbeda ya. Soalnya kalau dari perspektif gue, lo salah satu orang paling rajin yang pernah gue kenal. Mungkin karena lo liat gue di luar rumah gue. Ya kalau di rumah semua orang malas kan. Enggak, ini definisi gue bisa punya banyak things to do. Tapi lo procrastinate gitu ya? Iya. Mundur-mundur. Oke. Gue mau nanya dikit. Just, do you think your weakness tadi itu, maksudnya your habit, does it make you insecure about yourself? Enggak sih, soalnya I feel like it happen only in my own house. Space, My own space. Ya Like, seperti yang gue bilang, gue gak pernah ngeliat sisi itu sih. Cila Jarang aja banget. soalnya nggak tahu kan. Mm-mm. Kayak I have a different life outside. Oke. Iya. That's interesting. Tapi sebenarnya it bothers me a lot. Kayak aku ke Mas Al sering banget ngomong kayak, gila ya, ajak aku pergi sekarang juga aku udah busuk banget. Kayak kalau pergi aku langsung gas. Thank you. Maaf ya, aku bercanda doang, freak. Next one. Next one. God, please don't make it deep. I'm gonna answer it lightly then. Apakah kamu memperlakukan dirimu sendiri lebih baik atau lebih buruk daripada kamu memperlakukan orang lain? Lebih buruk dong. I'm my biggest hater. Dan Why? ya pokoknya biasa aja dong. Why? Why? Karena nggak tahu ya, kayaknya gue adalah tipikal orang yang let's say gue people pleaser nih, ya kan? Tapi kan banyak banget orang people pleaser yang nggak tend to curse themselves. Tapi kalau gue tuh seperti Leo yang apa-apa gue gitu. Bentar, curse themselves as in? Nah ini dia nyambung. Kalau ada orang yang misalnya misalnya narcissistic kayak apa-apa gue juga gitu. Tapi apa-apa gue nya dalam hal yang buruk. So when something bad happens itu karena gue. Ini lagu gue nggak naik misalnya ini pasti karena gue. Ini sahabat gue ini pasti karena gue. Muka gue jerawatan ini pasti karena gue ini, pasti karena gue ini. Jadi pasti gue Blame melakukan yourself, sesuatu. Iya, gue gitu. blaming myself terus. Dan mungkin gue selalu melihat diri gue tuh kurang gitu dari orang lain, dan itu nggak tahu kenapa juga sih. Dan kayaknya itu emang udah lumayan mengakar karena selalu balik lagi gitu. Ada some days yang itu balik lagi. Dan yang bikin anehnya adalah kemarin gue ngecek YouTube-nya Anya yang gue lagi rambut panjang, ternyata Q&A yang ada cardboard Taehyung. Kalian tuh nyebutin satu hal yang kalian gak suka dari gue adalah gue insecurean. Yeah. It's been 2 years and it never gets better. Tadi baru aja lu bilang kan kalau lu selalu ngerasa semua orang lebih baik daripada lu, something like that. Gue di mind gue in my mind langsung kayak kan insecure lagi. Iya, maksudnya itu kenapa ya? Tapi gue selalu bilang ke bokap gue karena bokap nyokap gue kan selalu gak suka ya kalau gue merasa rendah gitu. Tapi kadang gue bilang ke mereka gini, Pak, kadang ketika nggak tahu ini either mental gue lemah aja kali atau emang dunia jahat atau emang keduanya. Kadang orang merasa kurang itu karena mereka dipaksa untuk merasa kurang dari orang lain gitu, dari tindakan-tindakan yang gue dapat. Sebenarnya faktor paling besar sih karena ya let's say netizen, tapi netizen kan emang kadang mereka emang jahat aja. Tapi nomor satu rejection dari people that I love sih. I loved. Dari cowok, dari lawan jenis, dari orang-orang yang gue pernah sukai. Itu sangat mempengaruhi confidence gue. Jadi kayak barometer buat gue. Kalau mereka gue ditinggalin, oh berarti gue karena gue kurang. Oke. Gitu. Nextnya Cila tuh Jess. Oke, semoga pertanyaan susah ya Allah. Sorry. Kenapa sih lo? Gak apa-apa bercanda. Oh ini mah Jesoy banget nih. Ceritakan tindakan paling berani yang kamu ambil. Apa yang dapat kamu pelajari? Tindakan paling berani? Apa ya? The bravest thing In my whole life? Your whole life. Saya lo berani ngambil keputusan untuk ngapain? Move to Jakarta. Nah itu gue mau jawab itu juga tadi dalam hati gue. Yes, that was like, itu hal yang paling berani yang aku ambil, tapi dengan dukungan orang tua. Not like my own decision, okay? Karena dari hasil dari aku pindah ke Jakarta kan of course there's like a lot of things. To adapt. Jadi the things that I learned itu kayak
lebih ke small things, you know. Contohnya? Contohnya, oke kita ambilnya waktu baru pindah aja ya, waktu masih SMA, waktu belum kenal pekerjaan. Contoh yang benar-benar membekas adalah, mungkin kan, jadi oke konteks, dulu waktu SD, SMP tuh environment aku tuh semuanya sama. Aku sekolah tuh, maksudnya beda-beda sekolah, cuman environmentnya sama. Kayak Bandung is small, I know her, I know him, I know her, I know him. Terus waktu pindah ke Jakarta, it was like a culture shock for me. Tapi yang paling aku belajarin itu adalah how people are so different. Ya kayak individually people are different. Karena I didn't realize that waktu aku sekolah di Bandung. Oke, kembali lagi. Kita akan melanjutkan permainan pertanyaan hari ini. Selanjutnya kita akan mengambil kartu dari sisinya Jess. Please take the card and dipertanyakan ke Gue Cila. pressure banget lagi. Hal apa yang selalu salah dimengerti orang lain tentang diri kamu? Mungkin ada dua hal yang menurut gue sering disalah artikan oleh orang terdekat gue. Itu pertama, alasan dari segala perubahan gue. Kedua, pilihan-pilihan hidup gue yang berurusan dengan cinta. Oke, do you mind explaining? Dia tuh intimidating banget loh. Alasan dari segala perubahan gue adalah karena gue merasa manusia itu kan makhluk yang dinamis. Dan entah kenapa, ya gue paham di dalam agama Islam, di dalam agama gue tuh kan ada namanya Al-Quran, mungkin di lo ada Bible gitu, kita ada pedoman gitu. Cuman menurut gue si pedoman itu buat gue pribadi ternyata it's so far not enough untuk bisa bener-bener bikin gue tahu what to do with life. Karena hidup gue tuh selalu penuh dengan surprises dan ketidakpastian. Jadi gue dari kecil udah terbiasa hidup dengan keabu-abuan gitu. Memang pada dasarnya gue orangnya senang mencoba hal baru aja. Cuman kadang itu salah sih. Menurut gue, yang bikin orang lain tuh salah memikirnya itu karena timing lo saat lo melakukan perubahan itu. Oke, kenapa tuh? Karena Dari perspektif lo ya? dari perspektif gue ya, setiap kali mungkin alasannya emang bener itu, dan ada satu lagi tuh, alasan satu lagi Ini tuh. belum dijelasin alasan Iya, apa. cuman timing lo tuh selalu kalau lo lagi begitu, Lagi berubah. lo ganti tuh, lo langsung punya perubahan kalau lo lagi begitu, paham gak sih? Iya, betul. Nah, untuk yang satu lagi, pilihan-pilihan yang gue lakukan atas dasar cinta itu, gue selalu ngerasa full of love. Gue tuh gak kekurangan cinta gitu. Dan ini juga jadi pertanyaan gue, kenapa ketika gue full of love, tapi gue selalu tidak beruntung dan selalu indikator orang-orang yang misal, let's say, maaf, misalnya ada di issues, mami issues, tapi ada di gue gitu. Kenapa gitu? Ternyata problemnya adalah kayaknya justru rasa cinta itu tuh terlalu banyak, terlalu besar. It's bigger than my body, than my head. Yang dimana gue nggak tahu ngalirinnya kemana. Gue nggak punya tempat, nggak punya wadah untuk mengalirkan rasa cinta itu. Kayak lo pernah ngomong ini deh. Iya, pernah ya? Iya. Jadi gue sort of bisa dibilang hopeless romantic, kayak desperate. Iya. Dan mungkin lo tahu, even to my best friends, even to my best friends, kenapa mata gue nangis? Even to my best friends, I'm a very loving person. Dan sekarang, that's the least thing I can do adalah dengan mencintai sahabat-sahabat gue. Makanya mungkin gue effort. Karena gue gak tahu mau ngasih ke siapa lagi. Dan siapa yang mau ngasih gue lagi. Selain kalian. Gitu. Jadi ya udah gitu, gue ngerasa mungkin di dalam dunia ini ada orang-orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan keduanya. Mungkin ada orang yang hanya bisa mendapatkan satu pihak. Misalnya kayak ya udah lo punya pasangan yang oke, tapi lo nggak surrounded by good friends atau good companions yang banyak gitu. Tapi kalau gue, ya akhirnya gue melihatnya blessings gue di sini gitu, bahwa cinta itu bukan hanya terhadap pasangan aja, terhadap orang tua, terhadap sahabat juga bisa. Tapi itu omongan gue yang naif, lubuk hati gue. I still wanna know how to be loved and how to love, and I still don't know how to do it until today. 22 tahun gue masih 22 tahun gue hidup. Gue masih clueless parah.
Jadi paling itu sih mungkin orang jadi miskonsepsi ya, kayak kenapa sih si cewek milih cowok begini, kenapa sih dia berada di situasi kayak gini, karena I don't know, mungkin emang karena gue susah menemukan dan ditemukan sama orang, jadi kadang yang the least thing I can have tuh gue ambil aja gitu kadang. Terus tapi nggak the least banget ya, kayak kadang gue juga punya standar yang lumayan susah juga sih. Jadi mungkin it's on me juga. Kalau misalnya gue gagal dalam percintaan, most of the times ya it's my consequence juga sih. Gitu guys. Iya. Follow up question, seberapa penting support system seperti Jessie itu penting buat lo, Cil? Menurut gue penting banget karena they fill the void. Iya kan? Maksudnya yang bikin penting adalah karena tanpa validasi dari pasangan atau cinta dalam bentuk romantis, ternyata cinta dalam bentuk platonis pun udah enough untuk memberikan gue validasi bahwa I'm loved. Yes, you are. Karena kalau sahabat gue nggak ngasih tahu, terus misalnya netizen juga melihat gue as someone yang nggak lovable juga, terus di percintaan juga nggak lovable juga, itu akan makin nge-push diri gue buat mikir, gue orang yang nggak lovable sama sekali gitu. Karena rasa benci gue buat diri sendiri gue udah gede banget. Jadi gue butuh kalian buat ngerimain terus, buat ngasih gue kaca gitu, kayak Cil ngaca deh, ini lo rasa cinta gue buat lo gitu. Dan rasa cinta lo buat diri lo sendiri tuh nggak akan ada kalau nggak dari kita. Jadi gue selalu butuh dari orang lain terus. So that's why I need you to always give it to me. Mungkin gue tahu alasannya, karena the love that I have udah habis gue kasihin ke orang sampai nggak ada sisa buat diri sendiri. Kayaknya itu deh alasannya. I think. Yep. That's the answer. Gue baru nemu juga hari ini. Iya. Yay. Gue akan tulis di jurnal gue, di diary gue. Okay, that's a good one. Proud. Berapa pentingnya support system or your friends itu ada untuk lo, Jess? To be real honest, it was bad. Okay. I am grateful that I am healed from that. Mm-hmm. Tapi it was like so bad. That was the only time I lost myself, I think. Mm-hmm. Your whole life? Enggak dong. Iya, kayak recently. Oh, recently. Yang terakhir kali aku udah kamu kenal sama kamu. It was the only time I lost myself. Then if you're like asking me how important support system when that happen, gue seancur itu sampai gue ninggalin kalian gak sih? Lo berubah sih, gue ngeliatnya. Justru jadi orang yang berbeda. Gue pun gak bisa nge-identify siapa yang sebenarnya sayang sama gue, siapa yang baik buat gue, siapa yang buruk buat gue. I completely lost it. And it was just very painful, tapi lesson learned anyway. But do you really love that person? Did you? I used to, yeah, I loved him. Past tense. Kalau aku lagi jatuh cinta sama seseorang, I will really love that person, right? It's just kayak same thing. Now I love my boyfriend too. I love him. Cuman it really hurt me because I don't know selama ini it was all a lie. Itu dengan orangnya itu ya? Dengan orang itu. Kayak selama the whole time I was with this person, jadinya kayak it was all a lie, bro. Jangan kan dia ya? Itu alasannya kenapa luka itu benar-benar sakit dan dampaknya sekacau itu sampai I don't even recognize my environment anymore. Apakah yang udah pernah lo jalanin si luka-luka itu mengubah perspektif lo terhadap cinta? Enggak sih, maksudnya gini. In my case, yang udah-udah,
kalau misalkan something happen in my love life, I tend to adjust myself to it. I blame myself of course sometimes when it happen. Tapi beberapa kali I found myself kayak malah adjusting, kayak oh kalau gitu lain kali aku begini aja deh, jadi dia nggak usah sampai harus kayak gini. Yang itu jadi nantinya malah bakal hal yang nyakitin baik? aku. Ya enggak lah. Enggak ya. Jadi kayak I'm manipulating myself kalau misalkan pacar yang benar tuh seharusnya kayak gini supaya lu nggak diginiin. Padahal enggak, I did just well gitu loh. Iya, jadi kamu merasa itu semua terjadi akibatnya karena sebabnya ada di kamu gitu. Dan sekarang itu terjadi di hubungan kamu yang sekarang? Enggak, So you're fully healed. I'm fully happy. Lucky you. You deserve it. Lovely. Your boyfriend did you well. Oke. Siapa sosok yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kamu? Mengapa? Banyak sih, banyak. Keluarga pastinya ya, orang tua, sahabat-sahabat. Tapi let's just talk about this friendship Katewal. Gue bukan tipikal orang yang bisa berteman dengan grup perempuan gitu, kecuali mereka nerds, minded girls, girls atau nerds atau losers. Jadi kayak ketika gue for the first time in my life gue akhirnya bisa punya satu friend group yang that girl group gitu. Okay. Some days atau at one point gue ngerasa nggak belong di kalian sebenarnya. I know. Sebenarnya dari sudut aspek manapun. Tapi what keeps me going karena kalian punya hati yang tulus. Dan gue tahu itu sangat langka gue temuin di entertainment industry. Maksudnya bukan memojokkan teman-teman entertainment yang lain gitu, cuman emang banyak clash dan ketidakcocokan pemikiran gitu. Tapi sama kalian it just feels easy, ya kan? Tapi insecurity gue tuh selalu nge-push gue buat berpikir you're still not one of them, even until today kayak masih ada kadang gitu pemikiran-pemikiran itu masih ada. Cuma ya mungkin itu akhirnya jadi memotivasi gue untuk fit in ke kalian. Iya. Lebih ke physically sih, makanya waktu itu pas era-era gue lagi feminine banget, Yeah, I itu remember sebenarnya that. bukan gue. Yeah. Kayak gue memaksain diri aja. Dan lagi-lagi itu juga karena cowok ya. Ada satu cowok yang kayak mantannya dia feminine banget, terus kayak gue mencoba feminine. Nah itu juga kayaknya bikin gue selalu berubah-ubah karena gue kan selalu menyesuaikan ya, kayak oh circle ini atau pasangan gue ini atau netizen soalnya gue gini, gue coba gitu and they still don't love me. Gue kayak bodo amat deh, gue berubah ya dengan apa yang gue mau. Iyalah, Jadi as you gitu. should. Iya betul sih, tapi kan itu sebenarnya itu trauma response. Nggak, I wanna know your perspective tentang si yang perasaan ketidakbilang. Iya, that's so wrong. Iya, maksudnya even until today Tapi- gue nggak tahu yang lo pikir tentang gue apa, karena kan you have other friend groups juga yang full of pretty girls and stuff. You're pretty. Don't say that. Iya, oke, Tapi lanjut. maksudnya tadi kan I told you when you were about to say this, I know where this is going. Tapi Oke. maksudnya it's so wrong for you to think like that. Oke. Karena even me being in the group tuh, I feel like we are all equal. I always feel like that. Jangan mikir ke karir ya, kayak karir ada yang lebih tinggi banget itu. Don't even think about You're that. being real, oke. Yeah, kayak each of us, personality wise, like just you being you, Anya being Anya, Naura being Anya, kayak Naura we being are Naura. all, Naura being Naura. We are all like equally the same. We're just like a perfect match. Okay. Always think like that. I bet Naura juga mikirnya kayak gitu sih. Oke. Karena kayak not in every single, cuman kayak sering banget kita ngomong kayak, ya kan makanya kita tuh kayak gini, jadi kita pas gitu loh. Thank you ya validasinya. Tapi emang itu berpengaruh besar banget sih di hidup gue, karena mungkin itu juga melatih gue buat lebih menaikkan sense of
femininity gue, being with you guys. Cuman Jujur itu sangat membantu gue. Do you Walaupun think- you can't help my kayak jametness and all, tapi tapi maksudnya gue belajar banyak loh dari Naura. Kalau dari Anya, not about the motherhood thing, tapi kayak lo sama Naura mungkin juga sebagai sosok yang udah one step ahead sebagai seorang perempuan. Walaupun gue mungkin paling tua ya, tapi kayak sebagai perempuan gue ngelihat kalian punya certain things yang gue bisa belajar nih dari Oke. biasa. So finally we're here to read the last question. Ini judulnya bolehkah sekali saja menangis, tapi gue nangis 2 kali tadi. Gak apa-apa kan 2 kali? Iya, oke. One last question buat Jesoy, and maybe I can answer it too ya. Sebutkan satu ketakutan yang ingin kamu kalahkan. Apa ketakutannya? you know what my biggest fear is? Losing someone you love Losing someone forever. I love. Iya. Karena I mean when it comes to my mama and my papa, I just really love them. Kadang gue suka mikir gitu tau. Gue juga sering banget. Kira-kira apa ya yang bakal kita lakuin if it happens? Makanya I don't even know what can I do if salah satu dari mereka ada yang pergi gitu. Tapi lo pernah ada preparation gak sih buat itu? Of course no. I can't even imagine about it. Tapi lu sendiri lihat lah how I was when I lose someone I loved. I was crazy. I lost myself. Ini kalau misalnya kayak my mom and my dad, Nah, itu I something. rather die first. Oke, tapi maksud gue itu kan something yang udah pasti gitu ya. Iya. Maksudnya your thought about dark banget ya. What your thought about death? Karena kalau Naura diajak mau kayak gini dia pasti akan tinggal kayak enggak, gue nggak mau. Dia even nonton film yang ada adegan dikubur aja tuh dia nggak mau gitu loh. She doesn't wanna think about it. Tapi gue ngerasa aneh karena I thought about it a lot. I even prepare myself if something happens kayak I don't know. Gue sih jarang banget sih mikirin death. Afterlife. Afterlife. Oh, afterlife iya, tapi kayak the death, you know, it's different. Okay, but if your biggest Nggak, maksudnya kayak Okay. my afterlife, I think about it. Like, tapi if my loved ones pergi, I rarely think about it. Oke, sekarang kan pertanyaannya tadi your biggest fear adalah itu. Terus kayak if it happens, what are you gonna do? I don't know. I can't even prepare myself because I don't know. Kayak I feel like I can't function in this world without my parents. I can't function in this world without their presence in my life. Tapi lo pernah kehilangan, ini kan your biggest fear adalah losing someone, dalam tanda kutip kalau ditinggal meninggal gitu. Tapi lo pernah ditinggal meninggal sama orang? Maksudnya orang yang lo sayang gitu? Thank God belum. Kayak keluarga atau kayak apa? Keluarga ada cuman nggak dekat. Nggak terlalu Jadi dekat. kayak I never even experience it. Jadi kayak benar-benar tidak terimajinasikan dalam benak saya. Now I have one more question, tapi I'm gonna save it for last. Oke. Sebelumnya, I wanna say thank you for both of you karena sudah bersedia dan terbuka untuk hadir di sini bercerita tentang satu sama lain. Yay. Kita sudah tiba di akhir permainan kita, namun tersisa satu kartu di dalam kotak yang ada di depan hadapan kalian. Kok kita mukanya sama sih? Silakan dibuka. Cila, dibacakan pertanyaannya dan untuk pertanyaan ini boleh dijawab oleh kalian berdua. Dijawab Jessica dulu, baru ditutup oleh Cila. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, hal apa yang ingin kalian sampaikan? Gue sering mikir lagi, kayak kalau misalkan hari ini, maksudnya siapa aja yang bakalan lama nemenin gue, yang bakalan ngapus-ngapusin aib di handphone gue siapa? I thought about it a lot because I thought about disappearing a lot of times. I know. Gue gak tahu sih itu sehat atau enggak ya, tapi
Ini dark banget nih, kayak suicidal banget kayaknya, tapi jujur kalau nggak karena kalian, I thought about my friends sih, karena kan orang juga pernah kehilangan teman kan. Jadi gue kayak, gue nggak bisa aja kalau misalnya orang tua gue dan kalian nggak punya tempat cerita lagi. Tapi ya I hold on not because of me, it's because of you guys. But if I was bilang amit, tapi if it happens, what would you say to me? What would you say? Oh, no. Kenapa gue dulu? Karena menurut gue itu hal yang nggak mungkin. Maksudnya lebih possible terjadi, amit-amit sih. Tapi maksudnya kayak, I don't know, I feel like you love life so much. Gue cinta hidup gitu, tapi kadang hal-hal yang mencintai itu hal yang paling menyakiti kan. Jadi kayak, I live my best life with so much pain. I love my life painfully gitu loh. Jadi, kalau misalnya emang iya, gue akan ngomong apa ya? Gue bakal bilang sih ke Jesoi kalau Jesoi itu orang paling pintar yang pernah gue kenal. Dia ngajarin gue banyak tentang perkuliahan gue, karena kita satu alma mater, tapi dia udah lebih duluan kuliah tapi tuaan gue. Jadi kayak dia ngajarin banyak. Terus gue nggak pernah bisa berpikir gue bisa temenan sama orang kayak Jesoi, karena gue yang dulu pasti akan merasa intimidated sama dia. Terus gue merasa dia kayak tipikal mean girl gitu, yang kayak gue nggak bisa approach. Tapi apparently she has the nicest hearts. And kayak lo ngeliat Jesoi ada di mean girl group, secara bentuk jutek-juteknya sama, tapi dari hati you can tell that she's different gitu. Gue juga selalu apresiasi how you selalu bisa bikin orang yang berbeda dengan lo tidak merasa beda. You know, this thing is so hard for me, you know. 'Cause I'm not good at saying words, and I Okay. can't even imagine about my own dad. I can. That's the difference. You can't tuh cannot kan? Yeah, I can. Makanya gue juga gak bisa sih main kalau. My last words are probably going to be, you're like 1 dari 1000. Stream it guys. Why? You're unique as what I said. I mean, you asked me earlier. Aku nggak pernah ketemu orang kayak kamu, tapi that's in a good way. I just, you know, if Kak Tewa was a family, you're like a sister to me. That's why kayak I always ask you kalau ada masalah. Karena I also always look up to you di grup. Because I feel like you're the most mature one in the group. Thank you. And I always can count on you. Yeah, you do. And you fulfill my days. And I might not survive that time without you being my best friend. Sayang efek itu ya? Oke. Gue nggak pernah sadar sih betapa impactfulnya kehadiran gue sampai. Nah itu sih, karena gue nggak pernah merasa gue se-impactful itu, jadi kadang gue pengen, coba ya kalau gue nggak ada, orang hidupnya bakal gimana ya tanpa gue, itu yang gue pengen ketahui. Kira-kira gimana? Imagine. You can find your best friend. You're the perfect one. Kita berempat tuh kayak udah the perfect one. Would you survive if I'm not around here? I would not. I would miss something. I would miss something in my life.
Iya. Jangan lu siapapun sih. Iya, cuman Kalau kayak bisa. kalau Ya. Yeay. Thank you, Jess. Kok lu bisa nangis sih? Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum